إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di malam yang penuh berkah ini dan di setiap hari Sabtu pekan pertama insyaallah kita akan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala yang berjudulkan dengan Al-Fawaid, yaitu kumpulan faedah-faedah, pelajaran-pelajaran penting yang beliau rahimahullahu taala kumpulkan daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian beliau jelaskan tafsirnya. Jadi ayat atau kitab ini, kitab Al-Fawaid ini berisikan tentang tafsir beberapa ayat ini sesuai dengan tema, disebut dengan tafsir maudhu'i. Ya, tafsir yang berkenaan dengan tema-tema tertentu. Ya, dan beliau namakan dengan apa? Al-Fawaid. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengumpulkan di sini beberapa kaidah, demikian pula beberapa faedah, beberapa kaidah dan beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil dari beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali kitabnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Lalu beliau menyebutkan qaidatun jalilah, kaidah yang mulia atau kaidah yang luar biasa. Apa itu? Kaifa nantafi'u bil Qur'an. Bagaimana kita mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an? Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan berbagai macam manfaat. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan berbagai macam manfaat. Manfaat yang paling utama dari diturunkannya Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an diturunkan sebagai apa? Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas untuk petunjuk tersebut, dan sebagai Al-Furqan, pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Ini manfaat yang pertama. Bahwa manfaat diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Maka Al-Quran menjadi wasilah utama untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu harus diperjuangkan, harus dicari. Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah nggak bisa dengan berdiam dan menunggu saja, tapi harus mencari. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, bermujahadah, berjuang, berjihad untuk menuju kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada dia untuk mencapai jalan-jalan menuju kami, kata Allah. Maka hidayah bukan ditunggu, dicari. Maka salah satu cara untuk mendapatkan hidayah dari Allah adalah dengan membaca Al-Quran, dengan mencari hidayah itu dari Al-Quran. Allah berfirman, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, jalan keluar yang paling benar. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sebagai salah satu bentuk dari macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Sehingga membaca Al-Qur'an itu berpahala. Hatta tanpa mentadaburinya, disebutkan oleh para ulama. Andaikan orang itu membaca Al-Qur'an, sekedar membaca Al-Qur'an, bukan mentadaburinya, dia tetap mendapatkan pahala. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bahkan mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an akan datang kelak pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Li ashabi, bagi orang-orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, baik itu yang membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis yang masyhur yang kebanyakan kita insyaallah sudah mengetahuinya, bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa satu ayat, bukan satu ayat, satu huruf yang kita baca dari Al-Qur'an itu bernilai 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka membacanya, manfaatnya adalah ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manfaat diturunkannya Al-Quran adalah syifa. Sebagai syifa, kesembuhan, obat. Baik itu obat untuk batin, sebagaimana Allah firmankan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan daripada Al-Qur'an itu apa yang bisa menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa syifaa'un lima fis sudur. Al-Qur'an itu syifaa'un lima fis sudur. Sebagai obat bagi apa yang ada dalam hati. Maka Al-Quran adalah obat untuk penyakit hati. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab yang lain menjelaskan bahwa likulli da'in dawa wa dawa'ul qalbi Al-Quran. Setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya hati adalah Al-Quranul Karim. Demikian pula sebagaimana Al-Quran bisa menjadi obat untuk batin dan hati kita, maka Al-Quran juga bisa menjadi obat untuk fisik kita, untuk jasad kita, untuk badan kita. Oleh karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang namanya apa? Ruqyah. Yang namanya ruqyah. Di antaranya yang disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, maka beliau menggabungkan dan mengangkat kedua tangannya. Jadi sebagaimana orang yang berdoa. Lalu disebutkan thumma nafatha. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam meniup. Di dalam bahasa Arab, meniup itu ada nafakha, ada nafatha. Nafakha itu meniup dengan mengeluarkan udara tanpa air liur yang keluar. Antum meniup tanpa ada air liur yang keluar, itu namanya nafakha. Tapi kalau nafatha, maka adalah meniup, mengeluarkan angin disertai dengan keluarnya sedikit air liur. Bukan meludah ya. Bukan antum ngeludah apalagi buang riak, bukan. Antum tiup tapi disertai dengan keluarnya air liur. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul ketika meruqyah. Dikumpulkan kedua tangan beliau lalu tiup. Gitu. Yang ada keluar apa? Air liurnya. Tiupan disertai dengan air liur. Kemudian kata Aisyah, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca muawwidzatain.
Ini surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian diusapkan ke tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah mengatakan, dan ketika Rasul alaihi salatu wasallam sakit di mana beliau wafat dengannya, maka Aisyah yang melakukannya. Tapi Aisyah menggunakan tangan Rasul. Kenapa? Kata Aisyah, karena tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih berkah. Aisyah yang membaca, tapi dengan kedua tangan Rasul alaihi salatu wasallam. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu wasilah kesembuhan untuk fisik kita adalah dengan apa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa diperoleh oleh seorang hamba dari Al-Qur'anul Karim. Belum lagi Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang kemudian mahir, orang yang kemudian pandai di dalam urusan Al-Quran, kelak di hari kiamat, kedudukannya di sisi Allah ma'as safaratil kiramil barara, bersama para malaikat yang mulia lagi baik. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'a fihi falahu ajran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, tapi dia tersendat-sendat di dalam membacanya. Nah, ini bagi antum yang kemudian merasa bahwa bacaan Al-Qur'annya belum lancar, jangan kemudian justru malas baca Quran. Terus belajar untuk memperbaikinya. Sebab di dalam proses kita belajar masih tersendat-sendat itu, wa yata'ta'a fihi, dia tersendat-sendat dalam membaca Al-Qur'an, falahu ajran. Allah akan memberikan kepadanya 2 pahala. Pahala belajar memperbaiki dan pahala membaca Al-Qur'an itu sendiri. Ala kulli hal, maka Al-Qur'an memiliki banyak manfaat. Tapi pertanyaannya, kaifa nantafi'u bil Qur'an? Bagaimana kita mendapatkan manfaat itu? Kita tahu bahwa Al-Qur'an banyak manfaatnya. Salah satu yang baru saja kita jelaskan. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Apakah dengan memajangnya di dinding-dinding? Apakah kemudian menuliskannya di kertas lalu dikalungkan di leher? Tidak demikian. Maka beliau mengatakan, idza aradtal intifa'a bil Qur'an, kalau engkau ingin untuk memperoleh, kalau kamu mau mendapatkan manfaat dengan Al-Quran, fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sima'ihi, maka kumpulkan hatimu ketika mendengar atau ketika membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Hadirkan hatimu. Ini khusyuk. Ya, baca Al-Quran, mendengar Al-Quran itu dengan khusyuk. Fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sima'ihi. Hadirkan hatimu ketika engkau membaca Al-Quran dan ketika engkau mendengar Al-Quran. Wa alqi sam'aka, pasang baik-baik telingamu. Wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaih. Dan kata beliau, hadirkan di dalam hati bahwa engkau adalah orang yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an itu. Ma'asyiral muslimin. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, hadirkan di dalam hati kita agar kemudian muncul rasa ta'zim, rasa pengagungan, rasa penghormatan terhadap apa yang kita baca. Hadirkan dalam hati kita bahwa dengan membaca Al-Qur'an, artinya Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak bicara diri kita melalui Al-Qur'an. Bukankah begitu kalau misalnya kita menunggu pesan dari seseorang? Misalnya ada seorang ustadz misalnya, atau orang tua kita yang betul-betul kita hormati. Kalau dia mengirim pesan WA kepada kita, kita baca baik-baik. Apalagi misalnya orang tua kita sudah wafat. Lalu kemudian pesan-pesannya masih tercatat di WA kita. Kadang-kala kita baca sambil telinga kita seakan-akan mendengarkan apa? Suaranya. Maka ketika membaca Al-Quran, hadirkan dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak bicara diri kita dengan Al-Quran itu. Fa innahu khitabun minhu laka ala lisani rasulih. Sebab hakikatnya Al-Quran memanglah firman Allah Subhanahu wa taala yang hendak Allah sampaikan kepada dirimu melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Memang Al-Quran adalah pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya.
melalui perantara lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Qaf, dan nanti ini pembahasan ini adalah pelajaran yang beliau ambil dari surah Qaf dan beberapa ayat yang ada di dalamnya. Jadi fokus kita nanti adalah di dalam apa? Surah Qaf dalam pembahasan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat yang ke-37, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya di dalam hal tersebut, yang dalam Al-Qur'anul Karim, ladzikra, terdapat pelajaran-pelajaran. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Bagi mereka orang-orang yang memiliki hati, memiliki akal. Pertanyaannya, apakah semua orang memiliki akal? Jawabannya iya. Tapi apakah semua orang menghadirkan akalnya ketika membaca Al-Quran? Tidak. Ini yang disebut dengan apa? Tadabbur. Ini yang disebut dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan menghadirkan hati dan berusaha untuk memahami apa? Maknanya. Liman kana lahu qalbun. Bagi orang-orang yang memiliki hati. Aw alqas sam'a. Atau mereka yang menyiapkan pendengarannya. Mereka yang kemudian mempersiapkan pendengarannya untuk mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wa huwa syahid. Dan dia dalam kondisi menyaksikan. Beliau mengatakan wadzalika anna tamamat ta'thiri. Dan hal itu sebab pengaruh yang paling besar. Perhatikan baik-baik para jamaah dimuliakan oleh Allah. Kan Al-Qur'an itu sebetulnya menimbulkan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau kita ingin merubah kondisi hidup kita menjadi jauh lebih baik, awali harimu dengan membaca Al-Quran. Jangan lewatkan untuk membaca Al-Quran di awal-awal hari kita. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, setelah salat subuh, kemudian kita berzikir, zikir pagi petang, baca Al-Quran. Awali semuanya dengan Al-Quran. Niscaya kita akan mendapati banyak keberkahan dalam kehidupan ini. Tapi apakah pengaruh-pengaruh baik dari Al-Quran itu, dampak-dampak positif dari Al-Quran itu, bisa kita rasakan? Jawabannya tidak selalu. Dampak positif itu bisa kita rasakan lamma kana mauqufan ala mu'assirin muqtadin. Pengaruh itu dapat kita rasakan jikalau ada sebab kuat yang bisa mempengaruhi diri kita. Ada sebab kuat yang mempengaruhi diri kita. Apa itu? Ya di Al-Quranul Karim. Oleh karena para jemaah dimuliakan oleh Allah, para ulama itu mengatakan di antara sunnah yang perlu kita perhatikan ketika membaca Al-Quran adalah mengulang-ulang ayat yang kemudian itu menimbulkan asar dalam hati kita. Tikraru ayatin tu'athirul qulub. Mengulang-ulang ayat yang kemudian meninggalkan asar, membekas dalam hati. Misal ketika antum membaca Al-Quran, lalu kemudian mendapati ayat tentang misalnya kematian, antum ulang-ulang ayat itu. Ya. Misalnya membaca Al-Quran lalu melewati ayat tentang memohon ampunan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah misalnya, fa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Lalu itu kemudian menimbulkan asar dalam hati antum, terenyuh hati antum. Ya Allah, banyaknya dosaku ya Allah. Ya, banyaknya kesalahanku ya Allah. Maka antum ulang-ulang itu, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Demikian pula misalnya ketika kita melewati ayat-ayat yang berbicara tentang nikmat surga. Berhenti sejenak, lalu kemudian kita mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Demikian pula kalau melewati ayat yang berisi tentang siksa neraka, berhenti sejenak, lalu kita katakan Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Atau kemudian kita membaca ayat-ayat Allah yang diawali dengan alaysa. Alaysallahu bi ahsanil hakimin. Alaysallahu biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Demikian pula ayat-ayat yang diawali dengan alaysa. Maka sunnahnya Setelah ayat itu kita berhenti sejenak lalu mengatakan bala.
atau subhanaka wa bala. Segala puji bagi Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, dan Engkau maha benar. Tentu demikian ini jawabannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesempurnaan pengaruh itu yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antara faktor yang pertama adalah kuatnya sebab yang memberikan pengaruh. Itu ayat Al-Quran. Kemudian wa mahallin qabil, kondisi atau tempat yang siap menerima, yaitu hati kita. Mau ayat ini begitu menyedihkan misalnya, mengerikan misalnya ayatnya, begitu mengena dalam hati, tapi kalau hatinya nggak siap, hatinya lalai, sama saja. Berjamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau misalnya kita mendengar para qurra, para masyayikh misalnya, ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat misalnya, lalu kemudian tiba-tiba mereka menangis. Apakah kita ikut menangis? Kadangkala ya biasa saja. Biasa saja. Bahkan beberapa masyayikh antum lihat di Masjid Nabawi misalnya. Ana lupa syekh siapa ya. Bahkan ketika membaca suratul Fatihah menangis. Antum pernah baca surah Al-Fatihah menangis? Surah Al-Fatihah yang setiap hari kita dengar. Beliau menangis membacanya. Ya, ketika beliau membaca ihdinas siratal mustaqim, maka menangis beliau. Kita biasa saja. Kenapa? Bukan karena ayatnya tidak memberikan pengaruh, tidak berdampak besar, tapi hati kita yang tidak siap menerima. Hati kita yang sedang tidak siaga, hati kita yang sedang lalai. Wa syartin li husulil athar. Faktor yang ketiga, agar kemudian Al-Quran itu bisa berpengaruh kepada diri kita, syaratnya harus terpenuhi. Wantifa'il mani'il ladzi yamna'u minhu. Yang keempat, harus hilang penghalang-penghalangnya. Tadammanatil ayatu bayana dzalika kullihi bi aujazi lafdhin wa abyanihi wa adallihi 'alal murad. Beliau mengatakan, maka semua ini, semua empat perkara tadi, empat perkara yang menjadikan Al-Quran bisa berpengaruh pada diri kita. Itu pertama apa tadi? Besarnya sebab yang kemudian mempengaruhi. Kemudian yang kedua, tempat atau hati yang bisa menerima, yang siap untuk menerima. Yang ketiga, terpenuhi syaratnya. Yang keempat, hilang penghalang-penghalangnya. Semua ini terkandung di dalam ayat surah Qaf ayat ke-37 tadi. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya dengan penjelasan yang sangat ringkas namun yang sangat gamblang dan sangat jelas. Faqalu, maka firman Allah, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada pelajaran-pelajaran. Isyaratun ila ma taqaddama min awwalis surah ila hauna. Wahada huwal mu'athir. Yang dimaksud inna fi dzalika, di dalam hal tersebut, yang dimaksud dengan dzalika yaitu surah Qaf dari mulai ayat pertama sampai ayat ke-36. Ini yang dimaksud secara khusus. Atau Al-Quran itu secara umum, bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdapat pelajaran. Wahada huwal mu'athir. Inilah dampak atau sesuatu yang bisa memberikan dampak yang besar kepada hati, yaitu Al-Quran. Ala kulli hal, intinya begini. Pada firman Allah, inna fi dzalika ladzikra, itu ada pelajaran penting yang Allah ingin sampaikan. Apa itu? Bahwasanya Al-Quran itu sebetulnya bisa berdampak besar untuk diri kita dan hidup kita. Itu sebetulnya. Makanya kalau hari ini kemudian kita merasa Al-Quran kita baca, Al-Quran kita dengarkan, Al-Quran kemudian kita simak, tapi tidak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Nggak ada perubahan besar dalam hidup ini. Stagnan pada kondisi yang sama. Apa yang salah? Ini 4 faktor ini yang harus kita perbaiki. Yang pertama, mungkin Al-Qurannya sudah kita simak. Ya, mungkin sudah kita simak. Tapi mungkin yang kedua tidak ada. Ya. Jadi Al-Quran itu pengaruh yang besar. Makanya kalau hari ini kita merasa bahwasanya hidup kita biasa-biasa saja, gini-gini saja, gak ada perubahan, mungkin kita meninggalkan pengaruh yang besar itu. Apa itu Al-Quran? Maka syarat pertama,
agar hidup kita menjadi lebih baik, agar kita bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran, ya dekati Al-Quran. Para ulama mengatakan, jikalau ingin tahu sebesar apa cinta Allah kepada dirimu, lihat seberapa dekat engkau dengan Al-Quran. Jika ingin tahu seberapa baik hubunganmu dengan Allah, lihat seberapa dekat engkau dengan Al-Quran. Jikalau ingin tahu seberapa baik kehidupanmu, lihat seberapa akrab engkau dengan Al-Quran. Maka Al-Quran punya pengaruh yang besar dalam hidup kita. Tapi andaikan Al-Quran sudah didengarkan, Al-Quran sudah kita simak, Al-Quran sudah kita baca, tapi perkara yang kedua harus ada. Apa itu? Wa qauluhu liman kana lahu qalbun. Pelajaran. Al-Quran punya pelajaran. Bagi siapa? Apakah bagi semua orang? Tidak. Liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang punya hati. Fahadha huwal mahallul qabil. Ya inilah tempat yang bisa menerima. Kan gini, ada pengaruh, ada yang mempengaruhi, ada yang siap menerima pengaruh itu. Apalah artinya sebuah pengaruh kalau kemudian tidak ada yang siap menerima pengaruh tersebut? Yang mempengaruhi Al-Quranul Karim, yang dipengaruhi, yang menerima pengaruh itu adalah hati kita. Nah, kenapa masalahnya kebanyakan ada? Kenapa pengaruh besar ini setiap hari mungkin kita baca, kita dengarkan, tapi tidak menghasilkan pengaruh bagi hidup kita? Karena hati kita tidak betul-betul menerimanya. Kenapa tidak menerimanya? Nanti syaratnya bisa jadi karena syaratnya tidak kita lakukan, atau penghalang-penghalangnya masih ada pada diri kita. Ya. Maka para jemaah dimulakan oleh Allah, wal muradu bihi al-qalbul hayyul ladzi ya'qilu 'anillah. Yang dimaksud dengan orang yang punya hati, karena hukum asalnya semua orang punya hati, punya akal. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-qalbul hayyu, hati yang hidup, alladzi ya'qilu 'anillah, yang dia terus berpikir tentang Allah. Akal yang senantiasa berusaha mengenal Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh jujur, yang paling banyak, space paling banyak, ukuran paling banyak, anggaplah otak kita ini seperti penyimpanan HP gitu ya. Penyimpanan HP, memori. Itu paling banyak giganya itu tentang Allah atau tentang dunia, Pak? Giganya yang paling banyak itu tentang dunia apa tentang Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ma'asyiral muslimin yang Allah maksudkan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Yang dimaksud hati di sini adalah al-qalbul hayyul ladzi ya'qilu 'anillah. Hati yang hidup, yang kemudian yang dominan isi daripada hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, "In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin liyundzira man kana hayya." Tidaklah dia kecuali hanyalah peringatan dan Al-Qur'an yang jelas. Al-Quran itu untuk siapa? Liyundzira man kana hayya, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup. Apanya yang hidup? Ai hayatul qalbi, yakni kehidupan hati. Orang yang hidup hatinya. Sebab ada orang yang hidup jasadnya, tapi sudah mati apa? Hatinya. Maka kalau kenapa Al-Quran tidak berdampak banyak bagi hidup saya? Padahal saya senantiasa membaca Al-Quran. Hatimu belum menerima dampak itu dari Al-Quran. Apa syaratnya kalau demikian? Yang ketiga, apa syaratnya? Allah berfirman, "Au alqas sam'a." Atau mereka yang kemudian menyiapkan pendengaran mereka untuk Al-Quran. Ay wajjaha sam'ahu wa asgha hasata sam'ihi ila ma yuqalu lahu. Yani orang-orang yang memfokuskan atau mengarahkan pendengarannya dan memfokuskan indera pendengarannya kepada apa yang disampaikan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syartut ta'atsuri bil kalam, dan inilah syarat ucapan itu bisa berpengaruh bagi diri kita. Apa itu? Menyimak dengan hati.
menyimak dengan hati, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan tekun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Kalau Al-Qur'an dibacakan kepada kalian, fastami'u. Allah tidak mengatakan fasma'u. Bahasa Arab itu mendengar itu ada dua. Kalau sami'a, mendengar, itu hanya lintasan saja. Ya, lintasan atau pendengaran yang kurang yakin, kayaknya begini, kayaknya begitu. Tapi kalau istama'a maknanya adalah mendengarkan dengan tekun, mendengarkan dengan telinga dan hati. Kalau kita misalnya menyimak, maknanya menyimak. Maka Allah mengatakan tentang Al-Quran, kalau Al-Quran dibacakan kepada kalian, fastami'u, maka simaklah dengan baik. Fastami'u lahu, maka dengarkan Al-Quran dengan baik. Wa ansitu, diamlah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini syaratnya. Siapkan telinga baik-baik. Wa qawluhu wa huwa syahid, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, syahidul qalbi hadirun ghairu ghaib. Yani hati yang hadir, hati yang menyaksikan, hati yang merenungi pada setiap ayat-ayat yang dibaca oleh lisan. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Al-Imam Ibnu Qutaibah, istama'a kitaballahi wa huwa syahidul qalbi wal fahm. Maknanya adalah ini selayaknya seorang hamba mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hatinya itu hadir, kondisi hatinya itu memperhatikan dan memahami apa yang dia baca. Laisa bighafilin wala sahin, hatinya tidak lalai, tidak pula kemudian apa? Yani tidak fokus. Wa huwa isyaratun ilal mani' min husulit ta'thir wa huwa sahwul qalbi wa ghibatuhu an ta'aqqulin ma yuqalu lahu wan nadhari fihi wa ta'ammulihi. Boleh mengatakan, dan inilah penghalang yang menyebabkan Al-Quran tidak bermanfaat bagi sebagian orang, yang menjadikan Al-Quran tidak berdampak besar bagi sebagian hidup manusia, yaitu disebabkan karena hatinya lalai, hatinya tidak memahami, tidak memikirkan apa yang dibaca olehnya daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut, serta tidak berusaha memahaminya. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ingatkan kembali bahwa tujuan yang paling utama dan yang paling tinggi dari diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadabburi, untuk dipahami maknanya, untuk dipahami apa perintah-perintah Allah yang ada dalamnya, apa larangan-larangan Allah yang ada di dalamnya. Adapun membaca Al-Quran itu ibadah dan berpahala. Adapun menghafal Al-Quran itu ibadah dan berpahala. Tapi semua itu adalah wasilah untuk ibadah yang lebih agung dan menjadi tujuan diturunkan Al-Quran, di mana Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Quran, kitab yang penuh dengan keberkahan yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, liyadabbaru, agar mereka manusia mentadabburinya, memahaminya, memahami kandungan dan maknanya. Kenapa para ulama, para masyayikh, para ahli ilmu ketika membaca Al-Quran menangis, bergetar hati mereka, sebab mereka paham dengan apa yang mereka baca. Hari ini kenapa kita membaca Al-Quran ya begitu-begitu saja, tidak berdampak besar. Kita membaca Al-Quran tidak melahirkan rasa takut kepada Allah. Kita membaca Al-Quran mungkin khatam beberapa kali, tapi sedikit sekali melahirkan rasa cinta kepada Allah. Sebab kita tidak memahaminya. Sebab kita tidak memahaminya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa tugas utama kita kepada Al-Quran itu untuk memahami. Ya, membaca itu ibadah berpahala, betul. Menghafal itu ibadah berpahala, betul. Tapi kemudian itu adalah wasilah untuk tujuan yang jauh lebih besar, apa itu? Mentadabburi dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka beliau mengatakan, فَإِذَا حَصَلَ الْمُؤَثِّرُ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالْمَحَلُّ الْقَابِلُ وَهُوَ الْقَلْبُ الْحَيُّ وَوُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ الْإِصْغَاءُ وَانْتَفَى الْمَوَانِعُ وَهُوَ اشْتِغَالُ الْقَلْبِ وَذُهُولُهُ عَنْ مَعْنَى الْخِطَابِ وَانْصِرَافُهُ عَنْهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ حَصَلَ الْأَثَرُ وَهُوَ الْإِنْتِفَاعُ وَالتَّذَكُّرُ. Beliau mengatakan, maka apabila sesuatu yang berdampak yaitu Al-Quran itu berhasil didapatkan, berhasil kemudian kita lakukan, kemudian hati yang hidup berhasil kita siapkan, lalu kemudian syaratnya yaitu memperhatikan bacaan-bacaan Al-Quran sudah kita lakukan, kemudian penghalang-penghalangnya berupa kelalaian hati, sibuknya hati ya kepada sesuatu daripada Al-Quranul Karim padahal kita sedang membaca Al-Quran. Maka kalau semua ini bisa kita lakukan 4 perkara tadi, hasal al-athar, maka Al-Quran akan berdampak bagi diri kita, wahwal intifa'u wa tadzakkuru, yaitu kita akan mendapatkan manfaat dari Al-Quranul Karim. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang berusahalah untuk merubah cara kita di dalam bermuamalah dengan Al-Quran. Bukan sekedar membaca khatam berkali-kali, tapi juga berusaha mempelajari maknanya, mempelajari tafsir, atau minimalnya antum membaca terjemahannya, minimalnya. Meskipun di dalam beberapa hal misalnya kadangkala terjemahan itu salah, karena sebenarnya begini, bisakah Al-Quran itu diterjemahkan? Yani alih bahasa, betul-betul alih bahasa ini dari bahasa Arab lalu dipindahkan kepada bahasa Indonesia. Jawabannya tidak bisa. Ya. Maka para ulama mengatakan terjemahan Al-Quran itu hakikatnya apa? Tafsir. Ya. Ayat yang kemudian dipahami, kemudian dituangkan maknanya ke bahasa apa? Indonesia. Itu hakikatnya tafsir. Ya, karena hukum asalnya nggak bisa. Bahasa Al-Quran itu apa? Yang tinggi, sehingga untuk diterjemahkan kepada bahasa lain tidak bisa. Maka terjemahan yang hari ini ada itu namanya adalah tafsir. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berusahalah sebisa mungkin setidaknya agar Al-Quran ini ketika kita baca menambahkan rasa takut kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kemudian baca Al-Quran mendapatkan ayat-ayat tentang nikmat surga, kita paham, oh ini bercerita tentang nikmat surga. Lalu kita kemudian dengan penuh rasa harap mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Nah, kalau kita nggak paham bahwa yang kita baca ini kenikmatan surga yang begitu besar, mungkin kita karena ada jannah-jannahnya nih, ada jannah-jannahnya, akhirnya kita mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Ternyata jannah yang dibaca di situ bukan surga, ternyata kebun. Ayo. Maka pentingnya kita memahami Al-Quran. Ya, misal tadi contohnya kan di sunnahnya kalau setelah menyebut melewati ayat yang berisi tentang kenikmatan surga, maka kemudian kita disunahkan untuk membaca Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga ya Allah. Tapi karena kita nggak ngerti, akhirnya surga pokok jannah ya. Akhirnya yang dibaca padahal misalnya wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Seperti dalam surah Al-Kahf misalnya. Dan orang itu masuk ke dalam jannahnya dalam kondisi dia menzalimi dirinya sendiri. Lalu dia baca Allahumma inni as'alukal jannah. Begitu? Tidak, karena jannah di situ maknanya apa? Kebun bukan surga. Ya, dari awalnya minta surga jadi minta kebun. Ya. Maka pentingnya kemudian kita memahami Al-Quranul Karim. Kemudian ketika melewati ayat-ayat neraka, kita betul-betul menghadirkan hati, begitu dahsyatnya, begitu mengerikannya siksa neraka. Sehingga kemudian kita dengan tulus, dengan hati yang penuh rasa takut memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Maka ma'asyaral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, mulai sekarang rubah cara membaca kita, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi juga berusaha memahami. Sempatkan waktu.
Ada waktu baca Al-Quran, ada waktu untuk memahami Al-Quran. Ya, hari ini misalnya kajian-kajian tentang tafsir, baik itu yang offline maupun online banyak. Ya, sehingga kemudian para ulama itu sampai mengatakan hari ini itu kalaulah dikatakan orang yang jahil masalah agama itu diberi udzur, kok kayaknya nggak bisa gitu. Ya, mau diberi udzur seperti apa? Jadi ilmu bisa dia yang didapatkan dari kajian-kajian ulama-ulama yang thiqah. Ya, antum di YouTube misalnya buka misalnya kajian Ustaz Firanda misalnya. Yang mana fokus temanya paling banyak pada apa? Pada akidah. Juga tafsir di situ banyak. Maka antum manfaatkan ini kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Lalu beliau melanjutkan. Wa qad jama'at hadhihi suratu min usulil imani ma yakfi wa yashfi wa yughni. Dan sungguh surah Qaf ini terkumpul di dalamnya daripada pondasi-pondasi keimanan yang mana itu sudah sangat mencakup dan mencukupi yakni surah-surah yang lain. Bukan berarti tidak butuh pada surah-surah yang lain. Maknanya adalah di dalam surah Qaf itu Allah Subhanahu wa taala seperti merangkum tentang pondasi-pondasi keimanan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah-surah yang lain. Dan ini kebiasaan para ulama. Baik, kita adzan terlebih dahulu kemudian kita lanjutkan. Barakallahu fikum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi beliau fokus kepada tafsir dan pelajaran atau kandungan daripada surah Qaf ayat ke-37. Sekarang beliau ingin menjelaskan kepada kita kandungan dari surah Qaf itu secara umum. Ya. Kalau tadi di surah Qaf ayat ke-37 itu tentang Allah menjelaskan kepada kita bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran, ya, dengan 4 perkara tadi. Maka sekarang beliau menjelaskan bahwasanya dalam surah Qaf Allah Subhanahu wa taala
mengumpulkan di dalamnya ringkasan tentang pondasi-pondasi keimanan yang di dalam surah-surah lain Allah jelaskan dengan terpisah-pisah. Dan para ulama itu, yakni seringkali ketika menyebutkan satu surah yang memiliki kandungan yang sangat luas, yang seakan-akan mencakup pada ayat pada surah-surah yang lain, maka mereka mengatakan bahwa ayat ini ringkasan untuk ayat-ayat yang lain. Kita ambil contoh misalnya, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya para ulama menyebutkan surah At-Talaq itu dengan surah apa? An-Nisa As-Sughra. Ya, An-Nisa As-Sughra. Ini surah Nisa yang kecil, surah An-Nisa yang kecil. Karena dalam surah An-Nisa juga dijelaskan bagaimana beberapa hukum tentang apa? Wanita dan talak. Maka perinciannya kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq. Misalnya juga Syekh Muhammad At-Tamimi, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan dalam Ushulus Tsalatsa surah Al-Asr, beliau juga menukil ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan ala hadhihi al-ummah illa hadhihi surah lakafathum." Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu ayat pun kepada manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali surah Al-Asr, niscaya itu sudah cukup bagi mereka. Jadi saking luasnya kandungan dari surah Al-Asr. Misalnya juga bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara keutamaan surah Al-Ikhlas, apa kata Nabi? Qul huwallahu ahad thuluthul Quran. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Ikhlas itu semua isinya adalah tentang tauhid, dan sepertiga dari Al-Quran itu membahas tentang tauhid. Jadi maksudnya di sini bukan berarti bahwa saya penjelasan tentang pondasi-pondasi keimanan tidak dijelaskan dalam surah lain dan hanya dijelaskan dalam surah Qaf, tidak. Tapi maknanya surah Qaf itu di Allah Subhanahu wa taala dalamnya menghimpun, menyusun atau meringkas semua pondasi-pondasi keimanan yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Fa innaha, sebab surah Qaf itu tadammanat taqriral mabda'i wal ma'adi, mencakup yakni penetapan bagaimana permulaan penciptaan dan bagaimana akhir daripada penciptaan ini. Wat tauhidi wan nubuwati wal imani bil malaikah, menjelaskan tentang tauhid. Demikian pula menjelaskan tentang apa? Kenabian, menjelaskan tentang keimanan dengan para malaikat. Wa inqisamin nasi ila halikin syaqiyyin wa faizin sa'id. Dan Allah menjelaskan di dalamnya dalam surah Qaf ini pembagian manusia kepada mereka yang celaka dan sengsara, serta mereka orang-orang yang beruntung serta bahagia. Wa usafa haula'i wa haula, dan Allah menjelaskan di dalam ini surah Qaf itu bagaimana ciri mereka orang-orang yang celaka dan bagaimana ciri-ciri mereka orang-orang yang bahagia. Wa dzakara fiha al-qiyamatain as-sughra wal kubra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Qaf ini dua macam kiamat. Kiamat kecil, apa kiamat kecil? Kematian. Ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq." Ya, dan ketika datang yakni sakratul maut dengan kebenaran. Maka kiamat kecil adalah apa? Kematian. Wal kubra, yakni hari kiamat. Kemudian wal alamaini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di situ ada dua alam. Dua macam alam dalam surah Qaf, al-akbaru wa huwa alamul akhirah. Alam yang begitu besar yaitu alam akhirat. Karena alam akhirat itu jauh lebih besar dibandingkan alam apa? Dunia. Ya, alam dunia ini kalau dibandingkan alam akhirat begitu apa? Begitu kecil. Bayangkan surga itu saja seluas langit dan bumi. Kita hanya tinggal di mana? Di bumi. Ya. Di mana para ulama
menyebutkan sebuah athar, Anda lupa dari tabi'in siapa, bahwa bumi itu dibandingkan langit dunia pertama, kan langit dunia ini matahari dan bulan itu di atas langit apa di bawah langit? Di bawah langit. Ya. Bayangkan masyarakat muslimin, dunia ini dibandingkan langit pertama itu seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Cincin. Padang pasir yang luas. Langit dunia dibandingkan langit kedua seperti cincin dilemparkan ke padang pasir yang luas. Dua dibandingkan dengan langit yang ketiga demikian sampai 6 ke 7 demikian. Berarti seberapa kecilnya kita dan seberapa luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baru surga. Belum lagi neraka. Maka kehidupan dunia ya tidak ada apa-apanya dibandingkan besarnya kehidupan akhirat. Maka al-alam al-akbar, yakni alam yang besar itu adalah kehidupan akhirat. Wal asgharu wa huwa alamud dunya, alam yang kecil yaitu kehidupan dunia. Wa dzakara fiha khalqal insan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia di dalamnya. Wa wafatahu, dan yakni wafatnya manusia. Wa i'adatahu, dan pengulangan atau yakni pengulangan penciptaan manusia, yani dihidupkan kembali manusia itu setelah matinya. Wa halahu 'inda wafatihi wa yauma ma'adihi. Allah menjelaskan dalam surah Qaf ini bagaimana kondisi manusia ketika wafatnya dan ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita waspadai para jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yub'atsun nasu 'ala ma mata 'alaih. Manusia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam kondisi ketika dia wafat. Maka para salaf mengatakan, wa matan nasu 'ala ma 'asha 'alaih. Dan manusia akan mati tergantung kebiasaan dalam hidupnya. Tergantung kebiasaan dalam hidupnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ihatatahu subhanahu bihi min kulli wajhin. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Qaf bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Hatta ilmahu biwaswasi nafsih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bisikan-bisikan hati manusia. Was-was, bisikan-bisikan hati manusia itu sebetulnya tidak ada asar. Tidak ada hukum. Sampai kemudian menjadi perkataan atau menjadi apa? Tindakan. Ya, antum ngomong dalam hati itu enggak ada hukumnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Wa iqamatal hafazati alaihi yuhsuna alaihi kulla lafzatin yatakallamu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah menugaskan yakni malaikat penjaga yang menjaga mereka, mencatat atas setiap lafaz ucapan yang mereka ucapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada kita setiap harinya, dan itu berganti, ada pergantian pagi dan malam hari. Ya, pada salat subuh dan salat maghrib. Ya, salat subuh dan salat apa? Salat maghrib. Nah, Allah menugaskan ada 2 pasang malaikat. Yang pertama yang menjaga di kanan dan kiri kita untuk mencatat amal. Dan itu yang Allah sebutkan dalam apa? Surah Qaf ini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, menugaskan 2 malaikat untuk menjadi pelindung kita, menjaga kita dari mara bahaya. Dan di mana posisinya? Depan dan belakang, depan dan belakang. Jadi ada 4 malaikat yang menjaga kita. Disebut dengan apa? Al-hafazah, malaikat yang menjaga. Di kanan kiri tugasnya untuk mencatat amal, depan belakang untuk menjaga dari apa? Mara bahaya. Kecuali atas takdir Allah. Jadi kalau bukan takdir kita untuk bahaya, untuk mendapatkan celaka, dalam kondisi apapun kita pasti selamat. Selama itu bukan takdir kita. Tapi kalau takdir kita mau di posisi paling aman, kita pasti celaka. Ya.
Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa annahu yuwafihi yaumal qiyamah wa ma'ahu sa'iqun yasuqu ilaih. Dan kelak catatan amal itu, yakni pahalanya Allah akan limpahkan kepada mereka, ataupun siksaannya akan Allah limpahkan kepada mereka. Wa ma'ahu sa'iqun yasuquhu ilaih, dan akan ada penggiring yang menggiring mereka di hadapan Allah. Jadi kita ini akan digiring beramai-ramai menuju hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikawal. Ya, menuju hadapan Allah. Demikian pula ketika masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang masuk ke dalam neraka Allah, semuanya digiring beramai-ramai. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan digiring orang-orang yang kafir itu menuju neraka Allah Subhanahu wa taala zumara, dalam kondisi apa? Beramai-ramai. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara, dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka menuju surga Allah juga beramai-ramai. Jadi ada yang menggiring kita kelak pada hari kiamat. Wa syahidun yashhadu alaih, dan ada saksi yang kemudian bersaksi atas apa yang kita lakukan di dunia. Fa idza ahdarahu as-sa'iq qala hadza ma ladayya atid. Ketika dihadirkan diri kita, naudzubillah, ketika seorang hamba dihadirkan oleh penggiring ini di hadapan Allah, maka penggiring ini mengatakan, hadza ma ladayya atid. Ini ya Allah, apa yang kau tugaskan kepadaku sudah aku siapkan. Orang yang harus aku giring, aku bawa kepadamu sudah aku siapkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayuqalu 'inda ihdari, maka Allah mengatakan, alqiya fi jahannam kull kaffarin 'anid. Kamu lemparkan ke dalam api neraka jahannam setiap orang-orang kafir yang keras kepala. Kama yuhdarul jani ila hadrati sultan. Ini gambarannya, ini seperti orang yang habis berbuat kriminal lalu dihadirkan di hadapan apa? Seorang hakim, seorang pemimpin, fayuqalu hadza fulanun qad ahdartu. Lalu orang yang giring tadi mengatakan, ini si fulan, aku sudah membawakannya di hadapan. Fayaqulu, maka sultan tadi mengatakan, idhabu bihi ila sijni wa aqibuhu bima yastahiquhu. Pergi, masukkan dia ke dalam apa? Penjara, dan hukum dia sesuai dengan kejahatannya. Hadza wallahu taala alam. Ini faedah pertama yang beliau sampaikan kepada kita dari surah Qaf secara umum, dan khususnya dari surah Qaf ayat yang ke-37. Hadza wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.